Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari baru, semangat baru. Tetap semangat teman-teman kelas 3 Alquds. Biar hari ini makin semangat, teman-teman sudah sarapan belum? Wah, hebat. Teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman semua sudah siap semua ya dalam belajar. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran tematik, menemukan informasi tentang benda mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Apa sih benda mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim? Nah teman-teman, kalau penasaran, yuk langsung kita belajar. Jangan lupa disiapkan peralatannya ya, buku dan juga alat tulisnya. Teman-teman kelas 3 Alquds, sekarang mari kita simak penjelasan tentang perubahan wujud benda mencair. Nah, teman-teman bisa buka buku bupenanya halaman 49 ya. Di sana ada tulisan tentang benda yang mencair. Ada beberapa jenis perubahan wujud benda di sekitar kita. Salah satunya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari wujud padat ke wujud cair. Beberapa contoh benda yang mengalami proses mencair yaitu es batu, gula pasir, dan mentega. Proses ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena terkena panas. Mentega jika dilelehkan, maka dia akan meleleh. Begitu pula dengan gula. Jika gula pasir dimasukkan ke dalam air panas, maka gula pasir akan larut. Nah teman-teman, selain itu ketika teman-teman mengeluarkan es batu dari lemari es, maka es batu itu akan mencair dengan sendirinya. Diingat-ingat ya teman-teman, benda yang mencair itu perubahan wujud benda dari padat ke wujud cair. Teman-teman bisa membuka buku Bupena halaman 54 ya. Di sini ada teks tentang agar-agar si manis yang menyehatkan. Nah, salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Kita dapat menemukan proses ini dalam kegiatan pembuatan agar-agar. Agar-agar banyak dijual di warung dalam bentuk padat dan bubuk. Bagaimana proses terbentuknya agar-agar? Agar-agar terbuat dari rumput laut. Awalnya agar-agar yang dijual dalam bentuk bubuk dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Kita harus berhati-hati terhadap cairan agar-agar yang masih panas. Cairan agar-agar yang mengenai tubuh secara langsung mengakibatkan luka bakar. Cairan agar-agar kemudian ditempatkan di dalam wadah membeku. Cairan akan mengeras hingga menjadi benda padat. Sebagai makanan sehat, agar-agar bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Diingat ya teman-teman, proses perubahan wujud benda membeku yaitu dari benda cair ke benda padat. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud benda menguap. Ada di halaman 56 ya, tentang batako yang kuat. Perubahan wujud benda salah satunya adalah menguap. Proses menguap dapat kita temukan dalam pembuatan batako. Batako merupakan salah satu jenis bata yang proses pengolahannya berbeda dengan bata merah. Jika bata merah diolah dengan cara dibakar, maka batako diolah dengan cara dijemur. Batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat menggunakan mesin. Semen dari pasir kasar dicampur air dan dicetak. Setelah itu, cetakan batako yang basah dijemur sampai kering. Batako yang dijemur akan menjadi kering. Kemana air dalam batako pergi? Kandungan air dalam batako akan menguap karena terpapar sinar matahari. Air dalam batako sedikit demi sedikit menghilang sehingga menjadi batako benda yang keras. Batako yang telah kering digunakan manusia sebagai bahan bangunan. Sekarang kita akan membahas tentang mengembun.
ada di halaman 59 buku pena ya. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Pada malam hari, uap yang ada mengembun menjadi air. Air itulah yang terdapat pada daun-daun di luar rumah. Mengembun merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kita dapat melihat salah satu proses mengembun pada pagi hari. Pada pagi hari, kita melihat tanah, rumput, dan daun-daun basah. Air yang membasahi lingkungan sekitar kita dihasilkan dari uap yang semalaman mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair juga dapat ditemukan pada gelas yang diisi dengan air es. Suhu gelas yang diisi air es akan turun sehingga memunculkan uap air. Dinding gelas akan basah oleh air hasil pengembunan tersebut. Diingat-ingat ya teman-teman, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang perubahan wujud benda menyublim. Ada di halaman 61 ya. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke wujud uap. Perubahan wujud ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Proses menyublim dapat ditemukan dalam keseharian kita, salah satunya pada kamper. Kamper merupakan salah satu benda yang mengalami proses menyublim. Kamper berwujud padat, namun ketika kamper diletakkan di dalam lemari, kamper akan berubah wujud menjadi gas. Hal ini disebabkan kamper mengalami pemanasan sehingga membuatnya menjadi uap. Benda lain yang mengalami proses menyublim adalah es kering. Es kering yang didiamkan akan berubah wujud menjadi uap. Es kering mengeluarkan uap yang lama-kelamaan akan habis. Teman-teman kelas 3 Alquds, jangan lupa ya bahwa menyublim itu merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke dalam wujud uap. Oke deh anandaku, kelas 3 Alquds, sekarang coba kalian buka buku pena halaman 64 ya. Di sana ada sebuah teks, kemudian teman-teman bisa membaca teks tersebut. Dan setelah itu jawablah soal yang nomor 3 di buku tugas kalian. Jika sudah, nanti dikirim ke Bu Risma ya. Oke deh teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya.